Dapat luka-luka sekujur tubuh waktu disemayamkan kan, waktu jenazah sampai di rumah duka, saya buka kain penutupnya, banyak memang terdapat luka-luka, bekas strum, kuku jari pecah, terdapat di sini popor senjata, pokoknya dipukuli lah. Halo semuanya, sahabat dari Official RSP Office. Kali ini kita bertemu lagi dan tentunya ada narasumber yang hadir yang sangat luar biasa, seorang ibu yang sangat-sangat menginginkan keadilan, seorang ibu yang banyak mengajari dan juga menginspirasi lah kita kaum muda. Nah, telah hadir di sebelah saya Ibu Ernawati. Beliau adalah istri dari seorang polisi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut profil dari Ibu Ernawati, mungkin kita bisa langsung tanyain aja kali ya sahabat-sahabat RSP. Nah, Ibu boleh untuk memperkenalkan dirinya? Saya Ibu Ernawati. Nah, kebetulan saya narasumber Percuma Lapor Polisi yang tayang di Mata Najwa. Wow. Lagi-lagi sampai detik ini saya belum mendapat kepastian hukum tentang kematian saudara saya. Oke. Dan sebelum masuk ke kasusnya lebih jauh, mungkin kita ingin memperkenalkan dulu nih. Sebelumnya RSP Law Office ini mengetahui Ibu Ernawati cukup dan bukan cukup mungkin ya, sangat viral di TikTok dengan konten-kontennya yang membahas terkait sisi kelam dari kepolisian, sisi gelap dari kepolisian. Nah, salah satunya yang beliau bahas ialah terkait kasus yang dialami oleh dirinya sendiri. Daripada kita menerka-nerka, terus menyalahi atau bertanya-tanya, mungkin kita bisa langsung tanya aja kali ya ke beliau. Jadi Ibu, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu ini tuh sangat-sangat ingin bersuara, sangat-sangat ibaratnya meminta keadilan, menginginkan keadilan? Apa yang menjadi pemicu, apa yang menjadi keinginan Ibu untuk keadilan itu hadir bagi Ibu gitu? Gimana ya, saya sangat kasihan kondisi saudara saya, itu yang paling penting. Okay. Yang dimana yang katanya kita negara hukum, tapi nyata-nyatanya para penegak hukum sendiri ini yang menghilangkan nyawa saudara saya dengan cara disiksa. Baik. Jadi oke. Jadi saudara Ibu ini kakak apa adik Ibu? Kakak kandung, kakak tertua kami, pengganti bapak. Oh, jadi kakak dari Ibu, kakak kandung ya. Beliau ini semasa hidupnya ini bekerja sebagai apa Ibu? Supir rental mobil. Sopir rental ada mobil. Kendaraannya dan sekarang udah dijual sama anaknya untuk menyambung hidup. Untuk menyambung hidup. Nah, kenapa bisa Bu sampai ada oknum dari pihak kepolisian nih yang tiba-tiba datang menangkap? Iya, melakukan penganiayaan tersebut kepada saudara Ibu. Awal-awalnya sih penangkapan itu nggak jelas ya. Kenapa saya bilang nggak jelas? Karena di mana saya ini kan istri polisi yang di mana saya Bayangkari juga. Jadi kenapa saya bilang Bayangkari? Artinya proses hukum itu saya tahu cara penangkapan polisi seperti apa yang benar. Baik. Jadi di sini poin pentingnya kita perlu catat bahwa tindakan penangkapan Kahar ini tidak profesional. Oke. Kenapa tidak profesional tuh Bu? Tidak bawa surat penangkapan. Setelah itu Kaharudin meninggal. Skenario dibuat polisi dengan apa? Memfitnah almarhum orang pelaku 8 LP curat, pencurian dan pemberatan. Jadi di situ poin pentingnya di mana kepolisian tidak memproses calon-calon tersangka dengan membawanya ke pengadilan, tapi dengan dia melakukan kekerasan sampai nggak nyampe loh 3 jam penyiksanya itu. Kaharudin ditangkap jam 7 pagi, setelah itu jam 10 pagi rumah sakit Bayangkara mengatakan Kaharudin menghembuskan napas sekitar 10 pagi Bu, mayatnya sudah tidak bernyawa sampai ke rumah sakit Bayangkara, udah meninggal lah. Jadi yang dibawa polisi ini udah kondisi mayat. Oke. Jam 11 siang. Tapi beritanya jam 3 sore. Baru Ibu tahu? Saya pun tahu di berita Facebook. Bukan pihak kepolisian yang memberitahukan.
Nah setelah saya sampai di rumah sakit Bayangkara, rekayasa telah dibuat dan saya tidak sadar. Pakaian almarhum disembunyikan, tanda tangan otopsi, tanda tangan katanya saya menolak otopsi, dipalsukan juga oleh pihak kepolisian, Polres Sinjai. Dan yang menangkap saudara saya yang terlihat di CCTV itu pada kabur semua. Dia tidak menjelaskan ke saya bahwasanya Kaharudin ini pelaku kejahatan. Tidak ada seorang polisi pun yang menjelaskan ke saya. Nanti rilis tuntutan saya bahwa saya tidak terima dengan kejanggalan kematian saudara saya ini. Baru mereka lengkapi semua, mindiknya lah, kata polisi mindik. Dengan apa dia baru melengkapi surat penangkapan. Padahal kan fakta yang di lapangan terjadi, temuan saya, intelijen saya, bahwa memang polisi ini nggak membawa surat penangkapan. Itu realitanya, faktanya. Jadi sebenarnya justru seorang polisi ini yang menangkap kakaknya ibu ini sama sekali tidak mengeluarkan surat penangkapan resmi. Tidak. Dan tiba-tiba datang dengan kabar berita duka kalau misalkan Kahar sudah meninggal. Saudara ibu telah tiada. Dan katanya disebarluaskan ke kantor suami saya, katanya ipar kamu di 810. 810 itu Isandi polisi. Tembak mati. Padahal kan kakakku tuh nggak ada tembak matinya itu. Kalau tembak mati kan ya di kepala, di dada, itu tembak mati. Menurut saya. Tapi di sini kakak saya itu cuma tembakannya itu di lutut. Dan mereka berasumsi bilang ke publik, ke media ya, dia bilang Kaharudin mau berusaha melarikan diri, makanya dilakukan tembakan. Timah panas, itu bahasa medianya. Tapi faktanya yang terjadi, terdapat luka-luka sekujur tubuh, ada kan disensor nanti. Oke, nanti mungkin untuk foto-fotonya apakah ibu bersedia untuk ditampilkan? Silakan. Jadi Biar publik tahu. Baik. Jadi bukti-bukti dari bukti-bukti yang dimiliki, maksudnya bukti-bukti dari penganiayaan terhadap korban itu akan kita tampilkan, akan kita berikan. Karena ibu juga sudah bersedia ya bu untuk ditampilkan ya bu ya? Apa-apa. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ya Bu. Jadi saudara ibu ini saya ingin tahu Bu, mungkin juga sahabat-sahabat dari RSP ingin tahu apa sih kira-kira yang menyebabkan kok polisi tega menganiaya seperti itu Bu? Sekiranya Bu. Sampai sekarang ya kata saya mereka masih pengecut. Kenapa saya bilang pengecut? Nggak ada yang klarifikasi satupun polisi ataupun pejabat Polri. Sampai Ibu Najwa aja marah, kok nggak ada klarifikasi ya? Jadi memang tidak dikasih tahu alasannya itu apa? Nggak ada sampai sekarang, makanya saya nangis terus. Apa sih alasannya? Karena jangan hanya berita sepihak dong, yang menyebarkan fitnah saudara saya pelaku, curhat, ceras, DPO lah, dan faktanya itu nggak ada DPO kakak saya. Iya. Bukan curanmor apalah segala macam fitnahnya itu loh. Karena surat penangkapannya aja nggak jelas, nggak diberikan nggak sebelumnya. Jelas. Iya belum ada sampai sekarang udah 3 tahun lebih saya sebagai wakil keluarga belum diberikan sama kepolisian Polda Sulsel sampai detik ini. Karena kan yang saya ketahui juga bahwa surat penangkapan itu tuh seharusnya diberikan dan pihak keluarga tuh harus tahu kalau memang korban itu pelaku itu akan ditangkap kan. Tapi harusnya, justru ibu dan pihak keluarga ada izin kan? Ya sama sekali nggak tahu itu. Nggak ada. Tiba-tiba aja meninggal dengan luka sekujur tubuh. Kasus ini tuh tahun berapa Bu terjadi? 2019 bulan 7 tanggal 24. Wah, ibu ingat banget, berarti memang kasus ini benar-benar meninggalkan bekas trauma saya dan trauma saya sebagai istri polisi. Saya trauma sama polisi karena di sisi lain saya istri polisi tapi mau melawan institusi, bukan melawan, saya mau memperbaiki. Ingin mencari keadilan. Jangan sampai gara-gara ulah oknum satu orang citra kepolisian tambah buruk di mata masyarakat. Kepolisian bukan disegani tapi ditakuti. Jangan dong, kita mau rakyat Indonesia
mencintai Polri seperti rakyat mencintai TNI. Iya. Itu tujuan saya besar saya. Kalau bisa Pak Kapolrinya itu membenahi betul-betul, jangan cuma omongan doang. Saya sebagai adik dari korban kekerasan polisi, saya berharap ke depannya polisi ya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya berharap kepolisian jangan pakai kekerasan lagi, stop. Karena kalian juga punya anak istri di rumah kan. Bagaimana kalau seandainya saudaramu digituin, kalau anakmu digituin, Karena melanggar kode etik kepolisian Iya. juga kan apabila Tapi- melakukan kekerasan dalam proses penyelidikan. makanya jadi saya juga heran kok masih dilindungi si oknum-oknum ini. Kalau mereka memang sesuai prosedur, harusnya kan dia klarifikasi ke media. Sampai lain dan lagi-lagi nggak ada klarifikasi sampai sekarang. Ini malah justru ibu yang mencari tahu sendiri. Mencari tahu sendiri. Iya. Sampai saya temukan sendiri si TV penangkapan, apa-apa kejanggalan kematian saudara saya, apa-apa skenario polisi, saya sendiri saya temukan. Yang dimana misalnya contoh ya, Karudin dituduh mencuri 8 dengan kejahatan 8 LP, yang dimana kakak saya ada di dalam rutan, itu pun di kasus sajam, bukan kasus pencurian. Tapi karena untuk menghalalkan perbuatannya ini, mereka membuat skenario ke publik bahwa wajarlah Karudin begini ditembak apalah, karena dia penjahat, tidak seperti itu. Nah di sini Karudin dipitnah. Masih ingat kan kasus Pak Ferdi Sambo kan? Iya. Di Brigadir J dipitnah pelecehan. Udah keluar SP3 masih ngotot. Iya. Nah sama dengan halnya dengan almarhum, setelah meninggal almarhum dipitnah lagi kasus curat. Jadi sebenarnya salah satu tujuan ibu tuh selain mencari keadilan juga ingin memperbaiki nama Iya. almarhum ya. Iya itu dia, karena terlalu banyak fitnah lah di media. Saya mau media mempertanggungjawabkan semua beritanya itu. Saya pasti akan buat ini tuntutan apapun ke Dewan caranya. Pers. Iya. Oke. Setelah kasus ini diusut, saya akan laporkan semua media yang memberitakan tentang saudara saya, karena data mereka itu nggak benar. Apa yang diutarakan ke kepolisian itu bohong semua. Jadi harusnya tuh harusnya tuh publik itu mendengar dari dua sisi ya, Iya. dari sisi kepolisian dan sisi keluarga korban. korban. Yang dimana saya jalan sendiri loh, Iya, ungkap semua iya. ini dari mana seorang perempuan yang punya anak 5 bisa mengungkap fakta-fakta kejanggalan kematian Kahar. Saya bukan lawyer, saya bukan detektif, tapi dari sini kan kalian bisa menanggapi apa susahnya sih. Dengarkan dulu kata saya, jangan selalu Pak Kapolri dengerin cuman Polda Sulsel doang. Iya, Dengerin iya. dong pihak saya. Dengerin pihak korban juga. Iya. Jangan karena untuk menyelamatkan satu orang oknum, institusi rusak. Jangan. Kasihan. Tapi ibu, apa yang membuat ibu ini sebenarnya kita udah bicara cukup jauh. Cuma ini bikin saya penasaran. Apa yang membuat ibu benar-benar yakin bahwa ini tuh emang benar-benar jelas-jelas penganiayaan, benar-benar kekerasan yang dilakukan oleh polisi gitu kan, selain dari foto-foto dan bukti-bukti yang ibu miliki. Apa yang membuat ibu tuh yakin bahwa ini benar-benar murni penganiayaan? Ya, terdapat luka-luka sekujur tubuh waktu disemayamkan kan. Waktu jenazah sampai di rumah duka, saya buka kain penutupnya. Banyak memang terdapat luka-luka, bekas truk, kuku jari pecah. Terdapat di sini popor senjata, pokoknya dipukuli lah. Udah kelihatan sendiri tanpa diotopsi juga udah ketahuan itu korban penyiksaan. Iya, karena kan kalau otopsi itu kan luka-luka yang lama pun bisa kelihatan kan, Iya, benar. setelah beberapa hari, apalagi luka yang baru. Tadi saya juga ada sempat melihat tuh Bu, luka yang ditembaki langsung di lutut. Di lutut si aja. korban. Iya, itu yang saya Itu lihat kan- dan itu kan kayak benar-benar tembakan jarak dekat itu. itu sadis sih Bu. Sadis. Sadis. Kalau saya sih menanggapi masalah tembakan itu biasa aja sih, nggak sampai mati. Orang 3 ditembakkan aja belum tentu mati Mbak. Iya. Cuman penyiksanya ini loh, Ya, mereka menggunakan barang-barang kayak balok gitu kan. Iya, Itu iya yang ngeri. pasti. Karena kan bekasnya Sampai itu kukunya ada. pecah, itu yang lebih ngeri. Ah. Saya rasa mending orang, kalau saya Mbak, kalau misalnya saya disuruh milih, lebih bagus kakak saya ditembak mati Iya, jadi ketimbang disiksa langsung itu. ya. Iya, benar-benar. Jadi lama menderita Mbak. Karena penyiksaan itu kan
apa ya, kesakitan yang dibuat beralur-alur sampai kita akhirnya nggak mampu lagi untuk melawan, akhirnya kita baru mati. Iya benar Ya kan? Nah ini kalau memang kakak saya salah, kakak saya perampok, DPO apa segala macam tuduhan kalian, silakan buktikan. Jangan menebar hoax untuk membenarkan, melegalitaskan penyiksaan polisi terhadap calon-calon tersangka untuk membenarkan perbuatannya itu. Jangan dong. Iya. Nah dari sini kan kita akan ungkap semua. Benar. Tapi Bu, pada saat itu, ini saya semakin penasaran ya Bu, karena kasus yang simpang siur kan sebenarnya kan polisi tuh suka mengalihkan isu ya Bu, Iya. isu. Apakah saat itu ada juga isu yang terjadi Bu di sana sehingga kasus ini berupa pengalihan isu juga atau bagaimana Bu? Mereka gini, tidak mampu membungkam saya keluar-keluar di sosial media, Iya. tapi mereka larinya ke suami. Oh. Dia polisinya polisi, paminal. Kalau memang kalian minta siapa orangnya, saya bisa tunjukkan siapa yang memfitnah suami saya. Saya langsung bisa ngomong sama orang yang bersangkutan, saya tahu. Jadi dia fitnah narkoba suami saya. Jadi sampai ke sana Ibu? Sampai ke situ. Aduh, Tapi bahaya banget. nggak punya nyali untuk mengancam saya sih. Oke. Tapi Ibu, Ibu sudah punya anak berarti ya? Ada 5 Udah ada 5. Kelima-limanya ini laki atau perempuan atau campur Bu? perempuan yang tua, Oh iya. yang 4 cowok semua. Cowok-cowok semua, alhamdulillah ya Bu ya. Nah tapi Bu, dengan ibu yang berkoar-koar, ibu yang bersuara terus-terusan menuntut keadilan, apakah maksudnya memiliki dampak kepada keluarga ibu, apalagi anak-anak ibu khususnya? Iya, itulah tujuan saya ke Jakarta ini. Kenapa? Saya tidak melapor lagi. Saya akan mengadukan ke Presiden bahwa kebiadaban polisi ini khususnya di Kepolisian Polda Sulsel udah nggak benar. Karena cara-cara politik kotornya udah kelihatan nampak sampai merusak psikis anak saya. Dengan apa? Dengan manggil suami saya. Padahal kan sudah simpel permintaan saya. Saya hanya butuh keadilan, saya butuh kebenaran. Iya. Kalau memang kakak saya DPO, ya sudah perlihatkan bukti kau polisi itu. Tapi kan sampai saat ini nggak ada bukti polisi. Cuman berdasarkan media aja. Media yang narasumbernya aja nggak jelas. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul, harusnya narasumber yang diundang media adalah keluarga korban. Jadi kita mendengar langsung suara dari keluarga korban. Kita mengetahui persis. Kalau perlu undanglah polisinya juga. Jadi ada dua sisi sekaligus yang bisa kita sendiri Yang jadi bisa benar yang menilai, ya kan? Disertai yang dengan mana? bukti-bukti. Kalau memang sekarang buktinya sedang ada, ya coba klarifikasi untuk memperbaiki nama almarhum juga seperti itu ya Ibu ya. Saya juga intinya saya nggak membela kejahatan. Iya. Saya hanya butuh kebenaran. Iya. Intinya saya selalu ngomong di konten-konten saya, polisi itu pengayom, bukan malaikat pencabut nyawa. Catat, bukan malaikat pencabut nyawa. Itu yang mereka harus tanam di otak mereka. Jadi kalian bukan tim eksekusi atau eksekutor untuk kayak apa ya, algojo ya kan? Iya. Nah, peran kalian kan pengayom, mengamankan, melindungi masyarakat. Itu tugas pokok kalian, harus tanamkan dalam hati kalian. Seperti saya menanamkan kepada suami saya, ingat, kau polisi. Kalau orang lain menyiksa terserah dia, jangan ikut-ikutan. Iya, harus kembali ke diri masing-masing lagi sifat itu ya Bu. Iya, itu selalu saya tanamkan ke suami. Makanya suami udah kalau dimintai sama Pak Kapolri atau siapapun pejabat tinggi mau panggil suami saya, ya maksudnya apa sih sebenarnya, silakan. Saya berani tampilkan suami saya. Tanya suami saya, apa betul ini Kahar korban kekerasan polisi? Suami saya juga tahu banyak, cuman beliau diam itu karena apa? Karena pejabat tinggi Polri aja menutupi. Bagaimana hanya pangkat bintara, kasihan juga. Yang takutnya ya jangan sampai ada oknum yang ada keuntungan dari kasus kematian Karini. Kita kan belum tahu. Nah, oknum ini yang saya mau tahu apa sebenarnya motif kematian Karini. Karena saya rasa dituduh curhat juga nggak jelas. Iya. Makanya kan kenapa nggak jelas ya, sampai saat ini polisi nggak ada yang klarifikasi. Cuman berdasarkan katanya mereka semua di sini. Netizen hater saya termasuk istri-istri polisi. Iya. Lucu juga, Bun. Iya. Pasti ada lah dua pihak yang mau pro dan kontra pro dan kontra. Karena istri polisi tapi keluar merusak citra polisi, jelek-jelekin polisi, makan gaji polisi. Tapi kan mereka itu nggak berpikir ya. Saya kan istri ya yang harus dinafkahi. Udah ada aturan itu. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Mau istri polisi mau apa, orang berhak mencari keadilan. Apalagi di organisasi Bayangkari kita kan nggak ada yang mengatakan Bayangkari nggak boleh keluar.
Iya. Nah di sini saya menanamkan sikap kebenaran. Iya. Kita itu mau salah mau apa ya harus ngomong. Jadi keadilan itu tidak harus seorang yang punya status yang Uh-uh. menuntut, tapi siapa saja berhak dan pantas untuk memperoleh keadilan. Sesuai sila kelima, Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu seharusnya tentu pihak kepolisian Iya, khususnya punya kewenangan. mengetahui itu. Punya kewenangan juga kan, kita masa sih seorang polisi kita mau ajarin, Iya. tentu dia lebih tahu lah. Ya, Kita ini kan orang awam ya, Mm-mm. kita bukan siapa-siapa. Mereka lah yang lebih tahu karena mereka kan penegak hukum. Tapi Ibu, kan suami Ibu kebetulan beliau adalah seorang polisi. Iya. Nah, kasus yang membuat Ibu trauma adalah oknum dari pihak kepolisian juga. Iya. Nah, anak-anak Ibu, apakah ada dari mereka yang sebelumnya memiliki cita-cita menjadi seorang polisi kemudian jadi ya udahlah nggak usah, takut juga, trauma juga, atau mungkin mereka dari dulu sampai sekarang nih jadi berpikir aku nggak mau jadi polisi atau gimana itu Bu? Dampaknya juga ke anak-anak. Terus terang ya, kalau apa ya, kan tujuan saya begini, saya mau citra kepolisian itu baik. Iya. Jadi bukan traumanya saya gini, trauma saya ini kan apa ya, termasuk gimana ya, masalah anak-anak cita-citanya apa. Iya. Saya bangga bagian dari kepolisian. Cuman kalau ada oknum begini, saya maunya tuh diperbaiki, dikeluarin dari kepolisian, nggak usah dilindungi lagi maksud saya. Iya. Jadi akhirnya kan semakin kesini semakin perjuangan saya kok semakin banyak yang rusak, bukan oknum lagi. Iya. Jadi akhirnya saya ngeri sendiri, Mbak. Ngerinya begini, yang tadinya saya bangga anak saya harus jadi poluan ya, yang tertua kan. Tapi karena adanya kematian saudara saya dengan permainan kepolisian, Permainan kotor. banyak memang. Terus juga bilang ada yang ngomong sama saya masuk polisi itu bayar, udah saya langsung down lah gitu kan, karena saya Iya. sendiri kan belum alami. Iya. Tapi dengan adanya kematian saudara saya ini, saya ngeri juga lah. Iya. Saya bilang sama anak, terserah nak, dulu memang saya tekan kau harus jadi poluan, tapi dengan adanya begini, udah deh nak, kamu jangan ikut-ikutan. Karena di polisi itu harus mengabdi, bukan mencari kekayaan di sana. Itu intinya. Jadi kalau kamu jadi polisi untuk menjadi kekayaan, ini jadi pengusaha, terserah deh, saya biarin aja mengalir seperti air. Mau jadi apa terserah anak saya nasibnya. Tapi intinya saya tidak benci polisi. Iya. Saya sayang kepolisian. Dan Justru saya sayang, saya pertaruhkan sampai sekarang agar oknum-oknum itu diberantas di institusi Polri. Jadi Jangan khusus sampai untuk percuma lapor polisi terus ya. Saya mau jangan ini gitu lah. Saya mau kembali kepercayaan masyarakat dan dicintai masyarakat. Oke. Seperti masyarakat mencintai TNI. Jadi kita juga sama-sama damai, sama-sama nyaman, sama-sama merasa aman, tidak ada merasa ketakutan seperti berita-berita yang beredar polisi A, polisi B, polisi C. Itu kan sebenarnya berita-berita yang mengajak untuk ke arah kebencian, tapi sebenarnya maksudnya bukan itu. Maksudnya untuk kembali lagi ke pihak polisi memperbaiki citranya dan kita masyarakat menilai yang baik yang mana, yang benar yang tidak benar yang mana. Jadi kita Seperti aman itu. sebagai rakyat Indonesia aman karena ada Pak Polisi. Kalau nggak ada polisi kan mau jadi banyak penjahat di luar sana, mau kau dirampok siapa yang selamatin kalau bukan polisi. Tapi maksud saya di situ poin pentingnya tolong dibersihkan oknumnya. Kalau mereka rusak udah keluarin. Jangan ditutup-tutupi kesalahannya. Tegaslah seperti Bapak Andika Perkasa, ini Panglima TNI. Kalau anggotanya melakukan tindakan pidana, langsung dia ditindak tegas seperti kasus 2 remaja Nagrek. Ya langsung Bapak Andika langsung tegas. Bertindak tegas. Saya mau Pak Kapolri seperti itu. Ya walaupun polisinya itu misalnya ya, taruhlah yang menyiksa saudara saya tahu dia juga pengatnya keluarga. Nah dari situ kan kalian harus pikir sebelum berbuat. Iya, Itu iya. maksud saya. Melihat akibatnya juga. Jadi jangan karena ada banyak yang melindungi kalian semena-mena sama masyarakat. Siapa lagi yang mau lindungi kita kalau bukan polisi kan? Iya, memanfaatkan wewenang. Iya. Tapi memanfaatkan ke arah yang buruk. Jadi sifatnya sewenang-wenang seperti itu ya Ibu ya. Dan ini khusus untuk kita mau garis bawahi adalah memberantas oknum-oknum dari pihak kepolisian yang bertindak sembrono gitu, yang bertindak semaunya gitu. Betul, tidak memikirkan dampaknya. Dampak dari institusi dan dampak dari keluarga kalian sendiri. Akhirnya apa? Segala cara akhirnya apa? Jadinya kasus ini jadi obstruction.
ada yang terlibat semua karena melindungi satu orang oknum. Iya. Akhirnya banyak dampaknya dari mulai penyidik, Bayangkara segala macam. Jadi Makanya berpikirlah sebelum berbuat intinya. Jadi dampak sampingnya tuh kayak kita bicara cancer ya, penyakit cancer tuh dari satu tapi nggak disembuhin jadi kesana kesini kesana kesini. Jadi memang virus gitu, emang penyakit dan itu yang harus kita sembuhkan. Harus kita buang cepat. Ya, harus kita buang, harus Jangan kita seperti matikan virus cancer tersebut supaya tidak berkembang biak. Matikan ini dalam konsep diberantas supaya tidak ada lagi oknum-oknum seperti itu. Jadi ditindaklanjuti lah oknum-oknum Iya, seperti benar. seperti itu ya Bu. Iya, keinginan saya. Berarti kasus ini sudah berjalan 3 tahun ya Ibu ya? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih dan 3 sampai tahun. hari ini Ibu masih belum mendapatkan keadilan. Keadilan dan kepastian hukum lah intinya. Jadi Ibu sampai hari ini masih bersuara, masih meminta supaya tidak hanya orang-orang dari pihak kepolisian tapi juga semualah terbuka ya kan Ya. terhadap kasus-kasus seperti ini supaya tidak ada lagi korban-korban lainnya seperti itu ya Ibu. Benar ya. Oke, jadi kita juga di sini mau menyampaikan bahwa janganlah ada kayak gitu-gituan lagi lah. Kita harus lihat pihak korbannya juga seperti itu. Stop kekerasan polisi. Stop kekerasan polisi. Dan Ibu dari sekian sepanjang pembicaraan kita ini, sebenarnya apa sih yang Ibu inginkan? Apa sih yang Ibu harapkan gitu? Apa yang menjadi tujuan Ibu gitu? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Semuanya apa? Kapolri harus berjiwa satria dengan apa? Menerima debat saya. Karena selama ini kan saya rasa kasus ini dia tahu deh. Cuman ada oknum yang menutupi. Mereka memutarbalikkan fakta. Jadi disamakan. Gak ada kebenaran yang dia sampaikan ke kasus ini. Makanya sampai detik ini bukan gak ada yang membantu, tapi mereka membuat skenario atau kebohongan ke Pak Kapolrinya. Dia nggak tahu yang cerita sebenarnya apa. Itu saya masih optimis untuk Pak Kapolri. Beliau bijak, pasti mampu memberikan saya keadilan. Oke. Jadi itu adalah yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan, yang semoga dengan adanya bertemu sama saya khususnya. Iya, semoga dengan adanya pembicaraan kali ini juga sahabat-sahabat RSP juga bisa menilai, melihat, juga menanggapi dengan positif gitu kan. Jadi melihat mana yang baik, mana yang enggak gitu, mana yang harus diperjuangkan, mana yang enggak, seperti itu ya Ibu ya. Dan juga untuk memperbaiki nama korban ya Bu, nama almarhum ya Bu. Iya. Saya juga kalau penjahat ya saya tidak akan mau bela. Tapi kan di sini poin pentingnya kenapa disiksa, kenapa nggak diproses secara hukum. Kalau memang kakakku pelaku, itu aja sih. Saya nggak membela siapa, biar saudara saya kalau bersalah ya udah hukum aja. Mau 10 tahun, mau seumur hidup silakan. Tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik. Proses hukum lah maksudnya. Enggak secara kekerasan. Jadi mengikuti sistem dan peraturan yang ada ya Bu. Sesuai dengan KUHP kan. Nah, seperti itu sekiranya harapan dan juga keinginan yang Ibu Ernawati ingin agar ini tersampaikan juga kepada para Kapolri gitu, khususnya untuk para pejabat gitu, supaya mendengar juga menanggapi gitu kan. Dan kita juga tentunya ingin supaya kasus ini cepat terselesaikan dengan baik. Maksudnya terselesaikan dengan baik ialah tercapai tujuannya, itu ingin menguak kasus yang sebenarnya, kebenarannya bagaimana. Kemudian Ibu Ernawati juga menginginkan keadilan bagi pihak korban, maksudnya bagi Bapak Kaharudin gitu. Dan juga semoga aja kasus ini cepat mencapai titik terang lah ya Bu ya. Jadi pihak Kapolri juga menanggapinya dengan baik dan dengan positif. Dan untuk kawan-kawan yang tentunya masih ingin tahu, ingin melihat lebih jauh lagi terkait kasus yang sedang kita bicarakan ini, kalian bisa banget untuk melihat di TikTok yang Ibu Ernawati miliki. Nama akun TikToknya adalah Ernawati Haji Bakarang. Kalian bisa nonton di sana. Dan Ibu Ernawati kebetulan sering live juga ya Bu ya? Iya, sering live untuk bicara banyak hal terkait kasus-kasus yang ada live ini kita juga sambil live nih untuk kawan-kawan yang ada di TikToknya Ibu Ernawati. Netizen. Nah, juga bagi kawan-kawan, sobat-sobat RSP Law Office yang ingin membahas kasusnya,
boleh banget untuk menghubungi kami, juga untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang tersedia di YouTube kami, yakni official RSP Law Office. Dan untuk kasus Bu Ernawati, kami mungkin kedepannya akan membahas dan mengulik lebih jauh lagi di episode yang akan datang. Jadi kalian pantau aja, kalian terus bisa kepoin nih Instagramnya RSP Law Office, juga YouTube-nya official RSP Law Office, dan juga bisa melihat TikToknya Ibu Ernawati. Nanti kita taruh ya di bawah nih link dari akun TikToknya Ibu Ernawati, supaya kalian yang penasaran juga bisa berkomunikasi secara digital lah kepada Ibu Ernawati, seperti itu. Terima kasih Ibu Ernawati atas kehadirannya, atas kesediaannya hadir dan berbicara di channel YouTube kami. Untuk kawan-kawan dan sobat-sobat RSP tentunya juga sangat senang akan kehadiran Ibu. Ibu adalah wanita yang luar biasa, pejuang keadilan yang patut dicontoh untuk mengungkap kebenaran dan juga kegelapan yang ada di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik dan positif. Tentunya Ibu ini menjadi seorang panutan, dan Ibu jangan berhenti sampai di sini. Terus ungkap sampai semuanya terlihat, seperti itu Ibu. Pantang mundur. Pantang Berani karena mundur. benar, takut karena salah. Ya, setuju, sangat setuju. Kita harus berantas semua kejahatan dan mendukung sebesar-besarnya kebenaran dan juga keadilan. Seperti itu. Ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin untuk sahabat-sahabat RSP? Udah, salam waras saja. Terima kasih ya Ibu atas kehadirannya. Makasih Ibu. Semoga cepat terselesaikan dengan baik dan lancar. Bye-bye.